arwah gentayang atau hantu penasaran yang seringkali dikaitkan dengan kejadian ada orang bunuh diri lalu dia mati, lalu ketika ternyata orangnya itu penasaran, si yang meninggal itu, maka dia menjadi hantu dan menakut-nakuti warga sekitar atau orang-orang yang melihatnya. Itu juga berlaku juga ketika ada sebuah jalan itu sering terjadi kecelakaan yang mengambil nyawa seseorang, sehingga banyak orang yang melihat penampakan orang yang sudah mati di situ dengan banyak darah dan semacamnya. Nah, di lain pihak ada yang percaya, ada yang tidak. Yang tidak percaya pasti mengatakan itu halusinasi ketika ada orang melihat hantu. Cuma di kasus yang rumah angker karena ada orang bunuh diri dan melihat hantu orang yang sudah mati, atau di jalan melihat orang yang kecelakaan sudah mati, itu tidak bisa juga disebut halusinasi. Mungkin orang-orang itu kurang piknik. Jadi begini, ketika ada orang berhalusinasi, maka dia memiliki pikiran atau memiliki sedikit banyak pengetahuan tentang rumah itu yang katanya angker atau apapun, dan saat dia takut barulah dia berhalusinasi. Nah, beda lagi kalau yang beneran angker dan beneran ada hantunya. Maka orang yang tidak percaya pun bisa melihat, orang yang tidak tahu pun bisa melihat. Itu faktanya harusnya seperti itu. Jadi bagi yang tidak percaya ya nggak apa-apa. Cuma ketika Anda tidak tahu, itu tidak berarti di luar sana tidak ada. Ketika Anda tidak percaya karena tidak pernah melihat, maka belum tentu orang lain tidak pernah melihat. Jadi seperti itu. Itu hanya konsep pribadi ketika orang tidak pernah melihat lalu dia putus asa dan menilai semua itu bohong, halusinasi. Itu konsep yang dibilang halusinasi atau tidak. Yang bagi yang percaya memang ada banyak hal yang harus dibuat lebih netral. Kadang emang halusinasi atau kadang karena ketakutan, tapi kadang pula emang beneran melihat. Itu ada ciri-cirinya sendiri. Besok akan saya bahas tentang ciri-ciri kalau ketemu hantu beneran atau tidak. Nah, sekarang kita bahas pada arwah penasaran. Arwah penasaran itu katanya adalah ruhnya orang yang sudah meninggal, tapi karena dia punya perilaku jelek atau jahat, atau dia punya keterikatan emosi dengan keluarganya, teman-temannya, atau keterikatan emosi dengan sebuah benda ataupun dunia yang dia tinggali, maka ketika mati dia belum lega, lalu menjadi arwah penasaran gentayangan yang meneror warga atau orang-orang yang mungkin baru sedang buruk kondisi energinya, jadi bisa melihat dan diganggu. Nah, perlu dijelaskan juga agar tidak salah kaprah ya. Jadi dalam dunia supranatural atau dalam ilmu-ilmu kuno zaman dulu dan zaman sekarang mungkin sama, cuma berbeda bahasa. Ini akan saya bahas di luar konteks yang sering kita buat sebagai patokan bahwa manusia kalau mati cuma ada ruhnya kembali ke Tuhan, ya nggak apa-apa. Tapi itu akan saya kesampingkan dulu. Ini saya bahas tentang pengetahuan kuno, pengetahuan zaman dulu lah ya. Walaupun pada dasarnya pengetahuan zaman kuno pun tidak bisa disebut 100% benar, dan pengetahuan sekarang atau pengetahuan yang Anda yakini juga belum tentu itu 100% benar. Semua saling melengkapi. Kita hanya perlu terbuka dengan segala informasi aja dan lebih bijak dalam memilih. Nah, dalam ilmu kuno itu manusia memiliki banyak perangkat. Kalau yang saya pahami dulu ada 4 perangkat. Jadi ada tubuh fisik, tubuh halus, terusnya itu adalah tubuh yang membawa emosi, ilmu dan sebagainya, baru ruh. Itu secara simpelnya. Jadi ketika manusia mati, maka tubuh fisiknya, cangkangnya rusak, terusnya tubuh halusnya akan kembali ke alam. Dan yang kadang-kadang dijadikan sebagai hantu itu ini benernya bayangan dari orang yang sudah mati. Tapi bayangan ini tidak punya pikiran dan tidak punya nafsu, tidak punya keinginan dan tidak punya tujuan. Jadi dia hanya
mengembara di tempat-tempat yang dia kenal sampai beberapa waktu, dan dia akan lenyap karena sifatnya hanya energi, sifatnya dia tidak selamanya, dia akan hilang seiring waktu. Makanya kalau di Jawa ada yang didoakan sampai 1000 hari dan sebagainya, itu salah satunya yang ini. Terusnya adalah tubuh halus yang membawa pikiran, ego, nafsu, ilmu dan sebagainya. Ini juga kadang-kadang kalau manusia mati ini akan kembali ke alam. Nah, bagi para praktisi meditasi atau praktisi yang suka tirakat ke makam-makam tertentu, ada juga yang untuk ngalap berkah, ngalap ilmu dan sebagainya. Nah, inilah nanti yang akan menurun pada orang-orang yang sesuai dengan energi si almarhum tadi. Jadi ketika ada orang yang sesuai, nanti dia akan mendapatkan ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuh halus ini. Cuma itu juga tidak lengkap, sehingga kadangkala orang yang suka tirakat atau ngalap berkah di makam-makam orang yang linuwe itu kadangkala hanya tahu ilmu tiban, tapi dia tidak bisa jelasin secara detail. Karena apa? Karena itu hanya datang secara otomatis. Tiban dia tidak tahu prosesnya, cuma seiring waktu dia akan mempelajarinya dan oh ini seperti ini, dan jika dipraktekkan memang bisa. Cuma selain ilmu, kadangkala orang juga menerima emosi, kenangan-kenangan baik-baik atau yang buruk ke dalam ilmunya tadi. Kenapa? Karena itu harus disaring. Makanya ketika ada orang tirakat sering belajar keilmuan, kadangkala ada yang tiba-tiba mengaku sebagai keturunan raja ini, keturunan empu ini, keturunan ini, keturunan ini. Kenapa? Karena dia memiliki ingatan yang bukan dari miliknya, sebenarnya ingatan dari si almarhum. Nah, itulah tadi yang sering terjadi, tubuh halus yang membawa energi dan pikiran itu. Selanjutnya adalah ruh inti. Ruhnya itu tidak akan bisa saya bahas karena ketika ini udah meninggal ya ini kembali ke tempatnya di mana tidak akan saya bahas di sini. Nanti suatu saat kalau memang harus saya bahas akan saya bahas secara garis besarnya. Nah, ketika ruhnya udah kembali maka tubuh jangkang rusak ini akan mengembara ke tempat-tempat yang mengikat dia. Misalkan tempat dia mati, misalkan rumahnya, misalkan dia ikut dalam benda yang dia sukai dan semacamnya. Cuma perlu digarisbawahi ini hanya ada dalam jangka beberapa waktu, tidak bisa lama. Nah, yang ilmu ini kembali ke alam. Makanya kalau di alam, kalau mata ketiga Anda kebuka, maka Anda bisa menemukan banyak ilmu tanpa belajar. Tapi harus disaring karena ada ego, emosi, pikiran dari orang yang sudah meninggal. Selanjutnya tubuh halus ini tidak selalu bisa hilang seiring waktu. Kadang dia malah dijadikan untuk sihir ataupun dijadikan budak oleh makhluk jahat. Yang dijadikan budak ini dia hanya disuruh-suruh untuk menakut-nakuti orang, disuruh-suruh untuk minta sajen karena dia gini-gini, jadinya orang-orang nantinya mengkultuskan tempat situ ataupun orang tersebut disebut ada hantu. Nah, ketika itu sudah terjadi maka hantunya tadi yang membawa tubuh halus tadi dia akan menyaru atau menjadi wujud si almarhum tadi untuk melanjutkan. Kenapa? Karena tubuh halus yang tadi usianya hanya terbatas. Selanjutnya yang Anda lihat bukanlah almarhum tapi makhluk lain. Sekian dan terima kasih. Kalau ada salah kata dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Rai.